Oke, saya sharing. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ya, saya show. Oke, materinya ada 3, yaitu string, file, dan regular expression. Mungkin kalau 2 yang depan kalian sudah tahu ya, sudah pernah dengar ya. Yang terakhir yang baru adalah regular expression. Kalau seingat saya di praktikum ini nanti semuanya akan dibahas ya. Mungkin dalam tempat yang berbeda, artinya tidak dalam satu pertemuan gitu. Jadi bakal lebih detail di praktikum dan apakah sudah atau belum ya? Saya mau tanya aja dulu. Di praktikum sudah belum? String sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. File? Sudah. Sudah. Regular expression? Belum. Belum. Oke, berarti string dan filenya nanti bisa cepat, regular expression-nya lebih detail ya. Oke, saya mulai ya. Jadi sebelum string pasti kita mulai dengan karakter ya. Apa bedanya karakter sama string? Ada yang bisa sharing? Apa bedanya karakter sama string? Ukuran bitnya ya, Pak. Ukuran bitnya, oke. Terus kalau bentuknya? Kalau Kalau di bentuknya, Python pakai ini, Pak, petik satu, petik 1 itu yang apa? yang char, Karakter, oke. Terus kalau karakter. string pakai petik Petik 2. 2. Oke. Tapi kalau dari apa ya? Secara nyatanya string sama karakter bedanya di mana? Secara Anda bisa melihat langsung begitu. Mungkin kalau petik kan berdasarkan sintaks ya. Kalau kelihatan dalam bentuk yang terlihat bedanya di mana? Karakter itu satuan atau banyak? Ayo, karakter itu satuan atau banyak? Satu karakter atau banyak karakter gitu. Biasanya kan kalau karakter itu adalah satuan ya. Jadi kalau Anda lihat di keyboard misalnya, itu adalah A, B, C, D, E. Nah, itu adalah karakter. Sedangkan string itu adalah untai dari karakter atau rangkaian karakter. Nah, kalau rangkaian karakter berarti kumpulan karakter dijadikan satu. Misalnya duta wacana jadi satu kesatuan. Nah, itu adalah satu string. Lalu kalau karakter berarti D, U, T, A, dan sebagainya. Termasuk spasi, termasuk enter itu adalah karakter. Itu ya bedanya di situ. Oke, ini materi kita, lalu saya akan melanjutkan. Nah, tadi ada yang mengatakan tentang ukuran. Ukurannya adalah bitnya. Jadi berapa sih ukuran bitnya dari karakter sama string gitu ya. Kalau karakter biasanya menempati ukuran 1 byte. Ada yang 2 byte. Jadi ada 1 byte, ada yang 2 byte. Nah, kalau 1 byte berarti kan 8 bit. 8 bit berarti mampu menampung 256 macam karakter. 256. Apakah cukup? Kenyataannya tidak. Kalau kalian bisa tahu di dunia ini, karakter itu begitu luar biasa, banyak sekali. Nah, misalnya karakter apa? Ada huruf Latin ya, karakter Latin. Ada juga yang karakternya bukan Latin, misalnya bahasa Arab ya, karakter Arab. Lalu karakter Mandarin, karakter Hangul misalnya Korea, lalu kemudian Jepang ya, kanji misalnya. Dan huruf-huruf yang lain seperti Greek ya, Yunani dan sebagainya yang bentuknya tidak Latin gitu. Yang seperti beda dengan ASCII kita ya. Nah, itu berarti lebih dari 256. Nah, kalau lebih dari 256 terus sisanya apa? Di mana? Nah, itu yang disebut dengan Unicode karakter. Unicode karakter sudah ada websitenya sendiri yaitu unicode.org. Itu adalah semua karakter yang mampu ditampung di seluruh dunia dan selalu bertambah. Ya, selalu bertambah termasuk emoji atau emoticon. Itu masuk di situ karena emoticon itu ada kodenya sendiri ya. Biasanya kalian kan menggunakan titik 2 lalu kurung gitu ya, kurung tutup ya. Nah, itu adalah smile misalnya. Terus nanti ada yang nangis seperti apa, saya juga nggak hafal. Tapi yang pasti itu sudah ada standarnya semua. Jadi kalau di luar dari 1 byte, itu berarti Unicode.
Nah, biasanya kalau programming yang umum, yang dasar, itu biasanya ASCII ya. American Standard Code for Information Interchange. Itu singkatannya. Jadi ASCII itu adalah standar Amerika waktu itu yang pertama kali dibuat untuk menstandarkan huruf. Nah, dan itu dipakai sebagai huruf Latin ya, kalau saya katakan di huruf Latin, karena kebetulan programming dan sebagainya pakai bahasa Inggris kan. Nah, terus kemudian karakter itu sendiri tidak hanya huruf abjad atau angka, tapi juga ada tanda baca dan karakter-karakter lainnya ya, seperti enter, add, dan sebagainya. Lalu di dalam karakter juga terdapat istilah namanya karakter kosong atau nul. Ya. Karakter nul atau karakter kosong. Kalau karakter kosong, itu berarti karakter itu tidak ada. Jadi bukan spasi, tapi tidak ada isinya. Biasanya berupa petik-petik. Ya. Entah itu petik dua ya, 2 kali begitu ya, petik dua kali, atau petik satu kayak gini ya. Ini bisa juga petik 2 begini. Kalau petik satu ya seperti ini. Karena ini karakter maka pakainya petik satu ya. Tapi kalau petik 2 ini berarti string kosong. Jadi bedanya di situ. Nah, ini adalah contoh karakter 128 huruf ya, 128 buah. Yaitu kalau di Python Anda tinggal loop dari for i in range 128.2 gitu ya. Print CHR dari i. Nah, kok bisa Pak? Kenapa ada CHRI? CHR itu berarti fungsi untuk mengubah dari angka atau bilangan ya, digit ya, dalam bentuk angka menjadi karakter. Pertanyaannya adalah kenapa angka sama karakter bisa saling diubah? Karena ternyata komputer di dalam menyimpan datanya itu bentuknya adalah angka, semuanya adalah data biner gitu ya. Nah, kalau data biner berarti semuanya disimpan di dalam angka. Walaupun itu huruf, walaupun itu gambar, walaupun itu suara dan sebagainya. Semuanya dianggap biner. Biner itu ya berarti digit gitu ya. Jadi semuanya dalam bentuk data. Nah, karena karakter itu disimpan dalam bentuk angka, maka program untuk convert ya, atau fungsi untuk convertnya adalah CHR. Dia bisa mengkonversi dari angka menjadi huruf, huruf menjadi angka dengan kebalikannya, yaitu pakai ORD, ordinal. Nah, ini kalau Anda mau mengubah dari angka menjadi karakter. Nah, saya sudah coba program ini saya run begitu ya, tapi kebanyakan tampilannya itu kosong gitu ya. Tampilannya kosong karena huruf-huruf awal, ya huruf-huruf awal artinya 0 sampai dengan sekitaran nomor berapa ya? 31 kalau nggak salah. Sampai dengan nomor 31 dan itu ya, itu biasanya tidak bisa ditampilkan. Kenapa? Karena di keyboard sendiri juga tidak ada. Gitu ya. Jadi karena tidak ada di keyboard, jadi beberapa kosong tuh. Anda lihat kosong, spasi hitam gitu ya. Karena tidak bisa kelihatan. Yang sering disebut dengan non printable karakter. Non printable, ada karakternya tapi non printable. Nah, kalau yang printable karakter biasanya setelah 33 ya, 33 kalau nggak salah, 32. Setelah 32. Nah, kalau setelah 32 itu berarti printable. Printable artinya adalah bisa di-print, bisa ditampilkan. Nah, 32 sendiri kalau Anda lihat ini di gambar ini 32 itu adalah kosong. Katanya sudah bisa ditampilkan, tapi ternyata kosong. Nah, ternyata kosong itu adalah, ada yang tahu 32 itu karakter apa? Spasi. Spasi, betul. Jadi 32 adalah karakter spasi. Nah, kalau programmer yang selama ini saya pengalaman saya, biasanya yang saya harus ingat itu adalah berapa karakter tertentu ya. 0 ya. 0 itu adalah 0. Lalu kemudian karakter 8 ya, ASCII 8 itu adalah backspace biasanya. Lalu kemudian karakter 10 dan 13. Karakter 10 itu adalah enternya Linux, sedangkan karakter 13 itu adalah enternya Windows biasanya. Lalu 32 itu adalah spasi ya. Terus yang lain adalah abjad ya, berarti huruf misalnya adalah 97 itu adalah A kecil. Itu Anda bisa lihat ya, 97 itu A kecil,
65 adalah A besar. Jadi kita mulai dari huruf besar dulu baru huruf kecil. Nah, kalau A besar, huruf besar, itu adalah ASCII pertama yang kita biasanya pakai ya. Lalu kalau angka itu mulai dari 0 itu 48. Nah, yang lain biasanya sulit dihafal. Jadi kalau Anda menghafal mungkin hafalan yang paling mudah itu dari 8 adalah backspace, lalu 10, 13 ya, 32, terus kemudian 48 ya, 48 itu 0. Nanti kalau satunya berapa ya? Geser ya. Anda tinggal geser aja. 48 itu berarti 49-nya 1 gitu kan. Enggak usah dihafal semua. Lalu kemudian 65 huruf A besar sama 97 itu huruf A kecil. Nah, yang lain-lain biasanya susah ya. Misalnya karakter tilde itu seperti apa? Nggak bisa, saya juga nggak hafal. Caping itu berapa ya? Kalau Anda bisa hafal bagus. Nah, sampai 128. Lah kalau 256 ya tinggal ditampilin sebanyak 256. Gitu ya. Nah, ini biasanya di keyboard sisanya itu adalah karakter khusus. Nah, ternyata 127 sampai 255 itu adalah karakter khusus. Kalau karakter khusus biasanya sih susah untuk ditampilkan. Nah, terus kemudian karakter 127 sendiri itu juga saya tadi lupa 127 escape ya. Escape ya. Kenapa kok harus kadang-kadang kenapa programmer perlu ngehafalin yang itu? Ya karena itu karakter-karakter yang biasanya dipakai dalam coding gitu. Kalau yang escape gitu ya, enter itu kan biasanya dipakai buat apa? Ya buat mendeteksi kalau usernya itu menekan itu. Misalnya kalau tekan enter lalu ngapain gitu ya, biasanya kan seperti itu. Escape maka ngapain gitu. Nah, itu biasanya yang sering dideteksi oleh user ya, oleh programmer itu karakter-karakter seperti itu. Buat main game misalnya, kalau Anda mau buat game, itu kan biasanya ada kode, misalnya kode-kode cheat ya. Sebagai programmer kita kan bukan mau nge-cheat, tapi kita kan mau membuat game itu sedang berjalan, tapi di tengah-tengah kita perlu testing kan ya. Nah, kalau kita melakukan testing itu biasanya kita butuh, kan itu gamenya lagi main nih, gamenya kita sedang bermain, lalu kemudian kita butuh membypass di tengah-tengah supaya saya bisa memasukkan misalnya sesuatu karena ini mau dites. Nah, mungkin Anda bisa menggunakan kombinasi kombinasi keyboard ya, misalnya Control Shift Enter. Nah, misalnya gitu untuk mengeluarkan apa? Text box misalnya. Lalu setelah text box-nya muncul kita masukkan kode. Nanti dia bypass misalnya. Nah, itu cara untuk bukan untuk nge-cheat tapi dipakai untuk apa namanya? Untuk melakukan testing ya. Jadi Anda bisa melakukan testing dengan cara begitu supaya kalau kita ngetesnya harus main sampai habis kan susah ya. Kita itu programmer bukan pemain game, mungkin kan gitu ya. Kadang ada yang programmer sekaligus gamer. Tapi kalau kita programming terus kemudian kita nggak bisa main gamenya misalnya ya, kita udah buat gamenya tapi kita nggak berhasil memainkan dengan benar. Jadi sampai tamat itu nggak bisa kan susah untuk testing. Ya. Kan game itu kan jalan gitu. Kita kan membuat bukan untuk bermain. Jadi untuk bermain dengan membuat itu kan beda. Ada orang yang gampang banget menamatkan, tapi ada yang nggak bisa. Walaupun dia programmernya kan belum tentu gitu karena itu kan permainan ya, jadi beda. Jadi Anda perlu testing bagaimana caranya. Ya. Oke, terus kemudian di luar itu ya berarti di 256 itu berarti adalah karakter Unicode. Nah, operasi pada karakter karena dia adalah angka sebenarnya maka dia itu bisa diperlakukan dengan numerik. Nah, kalau dia diperlakukan secara numerik, maka yang dilakukan berarti bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Cuma dalam hal ini karena ini huruf ya, maka kalau dibagi misalnya huruf 65 itu misalnya kan huruf A besar ya. A besar dibagi 2 bisa nggak? Ya nggak bisa lah ya. Karena huruf loh, bukan angka yang sebenarnya. Jadi walaupun ini diperlakukan sebagai angka, tapi ketika dibagi ya nggak mungkin koma-koma gitu. Nggak mungkin kita punya 65 bagi 2 itu huruf apa kan nggak ada ya. Beda dengan Harry Potter ya, misalnya ada peron 33,5. Nah, itu beda gitu ya. Kalau Anda tahu ceritanya Harry Potter kan ada peron 33,5. Nah, itu peron tertentu. Ini contoh saja. Jadi artinya nggak mungkin huruf itu tengah-tengah, koma-koma. Jadi Anda kalaupun membagi harus pembagian bulat ya, pembagian bulat. Kalau di Python berarti pakai slash-slash ya. Pakai yang ini ya, pembagian integer. Tapi kalau bahasa C otomatis ya, bahasa C otomatis dibulatkan ke bawah. Bahasa C kan memang punya konsep seperti itu.
Oke, terus kemudian nih, ini khusus bahasa C. Kalau Anda mungkin di praktikum kan belajarnya Python ya. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak fungsi-fungsi khusus pada bahasa C untuk karakter? Nah, ternyata header-nya beda ya. Selama ini kan menggunakan header-nya apa? Include stdio.h ya kan? Lalu mungkin ada conio.h yang biasa dipakai. Lalu string.h, mat.h. Nah, ini ada lagi namanya ctype.h. Ctype.h ini berarti berhubungan dengan tipe data karakter. C itu artinya karakter, type itu adalah tipe data. Nah, fungsi-fungsi ini menghasilkan nilai 0 dan 1. Contohnya ini, is ASCII. Is ASCII berarti apakah huruf itu ASCII atau bukan. Nah, taunya ASCII dalam hal ini adalah antara 0 sampai 127. Is control, apakah dia merupakan karakter kontrol atau bukan. Is space, apakah dia adalah, dalam hal ini space itu tidak hanya spasi ya teman-teman, tapi white space. White space karakter itu biasanya adalah tab ya, lalu kemudian enter, lalu kemudian spasi, dan mungkin ya ini enter spasi ya udah. Jadi enter, tab dan spasi. White space karakter namanya. Lalu kemudian is print mungkin apakah printable karakter atau tidak. Ya, terus kemudian alphanumerik is lower itu berarti huruf kecil atau huruf besar ya. Is lower berarti huruf kecil, kalau is upper itu berarti huruf besar. Is digit berarti angka ya. Nah, coba ya kita coba sedikit ya untuk itu ya. Bentar, saya ulangi apa namanya Zoom-nya. Stop sharing dulu. Saya share lagi satu screen ya. Pakainya sih ya, karena kita mau pakai C-type. Jadi Anda bisa menggunakan C-type seperti ini. Yang pasti stdio tetap ya, itu wajib ya. Terus kemudian Anda tambahkan C-type. Oke, terus Anda gunakan ini. Misalnya ya, Anda mau menerima huruf char, ya misalnya huruf sama dengan A. Ini contoh. Char huruf 2 sama dengan misalnya 12. Atau jangan, misalnya satu angka aja 9. Oke, sudah. Terus kemudian Anda bisa printf. Oke, printf, lalu kemudian persennya persen C ya. Jadi ini adalah untuk menampilkan hurufnya. Lalu kemudian Anda bisa tampilkan hasilnya. Nah, hasilnya ini adalah is, misalnya pakai apa? Is ASCII ya. ASCII, hurufnya adalah HRF. Apakah ini ASCII atau bukan? Nah, ini pakai persen D. Enter. Nah, seperti ini. Terus misalnya kita buat lagi hurufnya yang kedua, persen. Tadi ada yang lupa. Ini kan huruf ya. Nah, ini terus kemudian hasilnya, aduh. Nah, ini misalnya huruf 2 terus is apa? Is digit huruf 2. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan ya. Kok nggak bisa hide? Run. Hide. Nah, saya save dulu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Huruf A ya, hasilnya adalah ASCII apa bukan? Ya. Ya, jadi ASCII adalah 1 nih. Terus kemudian digit ya apa enggak? Ya, 1. Berarti true ya. 1 itu true ya dalam bahasa C ya. Oke. Terus misalnya ini saya ganti. Kalau yang ini huruf, apakah apakah huruf A itu adalah digit? Nah, ini contoh. Lalu kemudian
kalau bukan is ASCII, tapi misalnya is lower. Is lower. Is lower berarti huruf kecil ya. Nah, kita bisa jalankan. Nah, semuanya salah ya. Kenapa salah? Karena huruf A besar itu adalah bukan huruf kecil. Is lower kan bukan. Lalu 9 itu apakah dalam hal ini huruf HRF itu adalah huruf A besar? Apakah digit? Bukan. Berarti 0 semua. Ada pertanyaan tentang ini? Bisa ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ini contoh untuk penggunaan ini. Nah, perhatikan bahwa ini adalah fungsi karakter. Jadi tidak bisa menerima string ya. Tidak bisa menerima string. Ingat ini karakter. Jadi nggak bisa pakai kumpulan karakter. Nggak bisa. Terus ini contoh yang lain, misalnya menghitung frekuensi huruf. Anda pengen tahu misalnya kalimatnya the crazy fox jumps over the lazy dog. Pernah dengar karakter ini? Kalimat ini pernah dengar di mana teman-teman? Ada yang pernah dengar? The crazy fox jumps over the lazy dog. Ayo, pernah dengar nggak? Orang komputer loh. Ini kalimat yang sangat terkenal. Pernah dengar? Baru pernah pertama kali di sini? Biasanya ini dipakai. Biasanya ini dipakai di font. Font, tahu font ya? Font, huruf, font. Jadi ini hampir semua huruf ada nih. Hampir semua huruf ada. Jadi biasanya dipakai di font. Kalau Anda buat font itu biasanya contoh kalimatnya ini. The crazy fox of jumps over the lazy dog. Oke, ini contoh saja ya. Kalimatnya itu. Lalu kemudian karena ini Python ya, frekuensi huruf sama dengan karakter ini adalah list ya, dikalikan dengan 27 artinya dia kosong ya, sebanyak 27 0 gitu sebanyak 27. Kenapa 27? Karena huruf kita itu 27 kan? Ya, huruf kita 27 karakter. Nggak ada angkanya di sini. Jadi semua huruf itu adalah 27 karakter. Maka semua frekuensinya dinolin dulu. Karena belum tahu kan frekuensinya berapa. Jadi ini frekuensi huruf itu isinya adalah angka 0 sebanyak 27. Jadi ini nanti 0, 0, 0 gitu ya, sampai 27. Dah, terus for i in kalimat, oke ini ya, untuk looping, untuk kalimat. Nah, perhatikan bahwa di dalam, ini string memang, ini memang string, tapi artinya ini looping per karakter ya, ini looping berarti per karakter termasuk spasinya. Jadi loop satu persatu per karakter. Nah, terus kemudian jika i is alpha, jika dia adalah alpha numerik, ya, maka i sama dengan i dot lower. Itu artinya adalah i-nya yang sekarang huruf ini itu dikecilin ya, dibuat huruf kecil. Loh, Pak, kenapa kok enggak i dot lower saja? Kenapa kok ada i sama dengan i dot lower? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok ini i sama dengan i dot lower, bukan i dot lower saja? Tapi ada i sama dengannya. Kenapa? Yo, ada yang bisa jawab enggak? Aprilia Evika. Halo April. Aprilia. Aprilia. Tidur enggak nih? Aprilia, sekali lagi. Iya, Pak. Oke. Ya walaupun nggak bisa jawab, tapi kamu harus ya gitu. Kayak biar saya tahu Anda hidup atau enggak. Dah? Kenapa kira-kira? Kenapa kok i sama dengan i dot lower? Apa yang dilakukan di situ? Bisa enggak? Tahu enggak? Enggak tahu? Kurang tahu, Ya, Pak. enggak tahu ya. Oke, saya lanjutkan yang lain. Felix Nathanael Cahyono. Ya, Pak. Ya, menurut kamu
I dot lower itu ngapain dulu? Jadiin huruf kecil, Pak. Oke, dijadiin huruf kecil. Terus kenapa kok harus I sama dengan I dot lower? Ngapain sih ini perintah baris 6 ini? Biar Kira-kira dulu. biar bisa dihitung ya. Arduino Oh, biar bisa dihitung. I-nya itu apa sih I-nya? I-nya tuh karakter di Oke, kalimatnya itu. karakternya. Berarti karakter sama dengan karakter dot lower. Berarti artinya apa? Di huruf kecil. Di huruf kecilin ya. Nah, Oke, kalau I dot lower saja kenapa? Kenapa harus disama dengan maksudnya? oh, biar nilainya jadi beda. Ya, mesti Biar apa? ya jadi kecil Jadi huruf nilainya. kecil. Lah kalau I dot lower saja jadi kecil enggak? Enggak, Enggak. Tapi apa? Kalau nggak jadi lower loh, kalau nggak jadi huruf kecil ngapain ada fungsi itu? gimana? I dot lower itu sebenarnya ngapain? Lalu kenapa kok I sama dengan I dot lower? Sebenarnya saya pengen ada nggak kok Anda bisa belajar konsep ini? Kalau nggak sama dengan ini, nggak kesimpan. Nggak kesimpan, oke. Berarti I dot lower sebenarnya bisa ya? Mengecilkan bisa toh? Bisa. Bisa, tapi kalau nggak disama dengan berarti nggak kesimpan. Artinya I dot lower itu, ini sekalian buat teman-teman yang lain, betul ya tadi jawabannya. Jadi I dot lower itu mengecilkan huruf, jadi huruf kecil. Tapi kalau cuma mengecilkan saja, dia itu cuma di memori, artinya tidak tersimpan secara permanen di I. Ya, jadi cuma tampilannya tok istilahnya. Tahu ya, tampilannya saja kecil, tapi kalau misalnya di baris 7 dijalankan lagi, I-nya dibaca ulang gitu ya, itu tetap akan huruf besar. Jika ternyata huruf besar loh, maksudnya gitu. Pas kebetulan kalimat kita the crazy fox jumps over the lazy dog itu kan kebetulan huruf kecil semua nih, ya. Kebetulan kan huruf kecil, jadi sebenarnya nggak ada gunanya di baris 6, betul ya. Tapi misal the crazy fox jumps over the lazy dog itu huruf besar semua, maka baris 6 sangat berguna, betul nggak? Jadi dikecilin. Kenapa sih harus dikecilin? Sebenarnya kita boleh milih, bisa dikecilin, bisa dibesarin, bisa pakai upper, bisa pakai lower. Tapi kebanyakan kita cenderung menggunakan huruf kecil. Oke, jadi rata-rata biar sama, biar nggak ada bedanya antara huruf besar dan kecil, biar nggak membingungkan, semuanya disamakan, yaitu dijadikan huruf kecil. Nah, I sama dengan I dot lower, itu artinya adalah huruf kecil yang sudah dilakukan itu disimpan di I supaya permanen. Artinya kalau I dot lower saja itu tidak permanen. Dia hanya tampilannya saja. Loh, kok bisa, Pak? Karena string di dalam Python itu bersifat immutable. Apa itu immutable? Nanti di belakang ada. Ya, jadi ini konsep nomor 6 ini adalah konsep immutable tadi. Nanti kita lihat sebentar. Ini konsep immutable. Oke, terus kemudian frekuensi huruf sama dengan ORDI. ORDI tadi apa? Ada yang bisa bantu saya? ORDI itu apa? Kenapa harus dikurangi 97? Kok 91? 97. Apa artinya dikurangi 97? ORD itu apa? Katanya sudah dipraktikum. Katanya sudah praktikum. Ini sorry ini salah, bukan dikurangi 91 ya, tapi dikurangi 97. Nah, kita lihat nih. Frekuensi huruf yang keberapa tuh harusnya? Yang ke-0 kan? Supaya bisa nyimpen. Ya kan? Buat nyimpen indeks ke-0. Nah, padahal kita kan ngelup toh, ngelup ini. Nah, ini huruf pertama tuh kan T. Ya enggak? T. T itu di indeks keberapa sih dari frekuensi A sampai Z? Kalau A itu di 0, Z itu di 27, ya 26, sorry. Z itu di 26, maka T itu ada di indeks keberapa? Nah, maka misalnya ini kebetulan T nih, misalnya kebetulan T. T-nya itu adalah indeks keberapa? Ini saya juga belum hitung ya, saya nggak ngitung. Oke, anggap misalnya indeks ke-10 misalnya, atau indeks ke berapa? 25 misalnya, berarti indeks ke-25 itu nanti di posisi ini. Ya, frekuensi huruf yang di posisi ini. Jadi tujuannya supaya
indeksnya itu kan 0 semua nih sekarang ya. Frekuensi huruf itu kan 0 semua. Nah, nanti di posisi T itu nanti bertambah 1. Jadi rencananya gitu. Jadi ORGI itu berarti huruf T ya, huruf T di convert menjadi angka ya, terus dikurangi 97 itu posisinya di mana? Contoh itu misalnya 97, misalnya huruf A kecil ya, A kecil. A kecil itu kan 97 ya, teman-teman. A kecil itu 97. Berarti kalau ini pas kebetulan crazy berarti A ini ya, A ini. Berarti nanti posisi A itu kan berarti 97 ya. 97 dikurangi 97 berapa? 0. Berarti frekuensi huruf yang ke-0 sama dengan frekuensi huruf yang ke-0 ditambah 1. Berarti frekuensi huruf yang ke-0 itu 0, 0 ditambah 1 berapa? 1. Berarti huruf A-nya itu baru ada 1, maksudnya gitu. Nah, T juga demikian. Saya nggak hafal T itu di posisi keberapa, nanti ditambah 1. H juga demikian ditambah 1, E juga demikian tambah 1, C, R, A, Z, Y, ini kebetulan semua 1 ya. F, 1, O, X, belum ada lagi yang sama. J, U, M, P, S, tuh hampir semua ya. Over, O, ya semuanya kok 1 semua nih. Nah, kebetulan ada lazy. Nah, A ini, A lagi kan? Berarti di posisi keberapa? Di posisi ke 0 lagi. Berarti ini tambah 1, berarti jadi 2. Berarti A-nya ada 2, maksudnya gitu. Z, nah ini ternyata Z ya, ini Z. Ini juga ya, Z. Ini Y, ini juga berarti nanti 2, 2. Gitu. Bisa dimengerti atau belum? Jadi di posisi ke itu, ya, di posisi itu akan diubah di plus 1. Bisa dipahami atau enggak? Coba Anda bisa mau bertanya atau enggak? Bingung? Atau masih belum jelas? Gimana? Ada tanggapan? Paham atau enggak? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham. Semoga yang lain juga kalau bingung tanya ya. Kenapa gitu? Pak, Jadi itu posisinya ya, halo. kalau Ada yang misalnya ya. I-nya diganti upper, Pak, dikuranginya dikurangi 65. Oh, iya betul. Kalau diubah jadi upper berarti dikurangi 65. Ya, betul. Supaya artinya indeks ke 0. Gitu. Oke, betul ya. Jadi kalau misalnya mau di upper maka dikurangi 65, kalau di lower dikurangi 97, bukan 91. Nah, kalau sudah lalu tampilkan ya karakternya, ditampilkan frekuensinya berapa. Jadi tampilannya seperti ini. Oh. Nah, ini contohnya. A-nya 2, Y-nya 2, Z-nya 2. Ini pakai bahasa C ya, tapi kan sama. Jadi kondisinya gitu. O itu adalah 3 ya. R itu 2. E itu 3. Jadi prinsipnya ini kan 26 nih, 27 karakter nih. 1 2 3 sampai ke bawah kan 27. Lalu indeks ke A itu adalah 0. Ini 1 ya, 2 3 4 5 6. Nah, dari mana 0? 97 kurangi 97 kan 0. Nah, terus diposisikan 0 itu ditambah 1, maka 1 pertama, lalu kalau ada lagi tambah 1 lagi berarti 2, kalau ada lagi jadi 3, kalau ada lagi jadi 4. Terus kalau B ternyata nggak ada ya. Kalau B nggak ada berarti 0, kan nggak diubah-ubah sama sekali. Kalau C ternyata 1, D 1, E-nya 3 ternyata. Nah, Anda bisa ganti-ganti ya, the crazy frog ini Anda bisa ganti. Misalnya Anda mau ganti nama sendiri, boleh. Nah, bahasa C agak berbeda. Kalau bahasa C pakainya ya sama sih, mirip-mirip ya. Pakai looping dari 0 sampai kurang dari sama dengan 34. Itu untuk apa? Stringnya ya, untuk stringnya. Untuk string 34 huruf ya. Terus kemudian Anda bisa juga pakai length ya, ini pakai string length, itu bisa juga pakai length. Terus kemudian is upper jika dia adalah huruf besar, maka dia di huruf kecilkan. Kalau ini harus pakai ini ya, harus pakai pengecekan. Tapi kalau tidak pun ya nggak apa-apa, langsung di to lower aja.
Terus kemudian frekuensi huruf dikurangi 97 plus langsung ya. Nah, karena operator plus ada di bahasa C, sedangkan kalau di Python kan cuma nggak ada ya, jadinya harus pakai +1. Tampilkan. Sama ya, nanti dipelajari lagi tentang ini. Oke, terus kemudian di dalam bahasa C ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu tentang konversi. Bentar. Tentang konversi dari karakter dan sebaliknya. Jadi kalau Anda mau mengubah dari karakter ke string, Anda menggunakan fungsi itu_a. Ya. Nah, yang diisi apa? Parameternya apa? Integer. Berarti artinya angkanya berapa? Anda kan mau mengubah dari angka menjadi huruf ya, angka menjadi huruf. Berarti angkanya itu berapa? Misalnya angkanya adalah 65 misalnya ya. 65 mau diubah menjadi huruf 65. Jadi ini bukan mengaskikan, bukan mengubah dari kode ASCII dan sebagainya, bukan ya. Tapi benar-benar menganggap bahwa huruf 60 misalnya itu dianggap sebagai karakter 60. Jadi angka 60 diubah menjadi karakter 60. Bedanya di mana? Bedanya gini. Huruf 60 ini diubah, salah. 60 kan I ya. I itu berarti angka diubah menjadi huruf. Jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi bedanya di mana? Kalau angka sama huruf bedanya sama. Kok 60 sama-sama 60 bedanya di mana? Nah, bedanya adalah kalau yang angka saja itu berarti bisa dikalikan, sedangkan yang huruf ini nggak bisa dikalikan karena string kan. Jadi nggak bisa dikali-kalikan, nggak bisa dibagi gitu karena ini string. Tapi kalau yang ini memang bisa gitu. Bisa dimengerti ya. Jadi bedanya di situ. Nah, biasanya dipakai di mana? Dipakai misalnya kita menerima inputan misalnya. Misalnya contoh, Anda itu menerima inputan kalkulator saintifik misalnya. 7 dikali 3 ditambah 2. Nah, ini kan string semua ini. Sebagai satu kesatuan ini kan string semua nih. Satu string. Nah, kan ada kali, ada 7 kan berarti nggak bisa kalau ini dianggap sebagai angka kan nggak bisa. Karena ini sebagai satu kesatuan string. Jadi string 7 kali 3 tambah 2. Ini string. Nah, padahal Anda pengen mengambil 7-nya kayak apa, 3-nya Anda ambil, 2-nya Anda ambil kan gitu. Mau diproses kan? Nah, maka harus dikonversi dulu itu A. Misalnya atau I ini kebalikannya. Jadi ini untuk saling kebalik ya. Anda mau pakai yang mana bisa huruf jadi angka, angka jadi huruf. Dan bukan ASCII-nya loh ya, beda ya, bukan ASCII-nya. Jadi benar-benar string menjadi angka, angka menjadi string. Nah, terus kemudian ternyata library-nya beda, yaitu stdlib.h. Jadi fungsi itu_a dan atu_i itu tidak ada di stdio.h, tidak ada di conio.h, tidak ada di string.h, tidak ada di sheet_type.h, tapi adanya di stdlib.h. Ya, jadi Anda harus menginclude stdlib. Lalu yang lain adalah L2A. L2A itu adalah dari long integer menjadi karakter atau string. Terus kemudian ada juga dari floating point. Floating point itu artinya bilangan pecahan, koma-koma, jadikan string. Itu adalah ECVT. Nah, kok beda sendiri ya? Ini memang fungsi bawahan ya. Artinya Anda tinggal terima. Anda mau nggak mau terima gitu ya. Anda ambil, mau nggak mau diterima karena ini memang fungsi bawahan. Semuanya pakai stdlib.h ya. Ada itu_a atau i, L2A, ECVT ya. Anda perhatikan yang kalau Anda baca fungsi seperti ini, perhatikan parameternya apa, inputannya tipe datanya apa. Nih, ini ada tipe datanya ya, parameternya. Lalu kemudian kembaliannya apa? Ini return. Ini semuanya return. Ini yang pertama void ya. Berarti ini adalah fungsi void nih, tidak mengembalikan nilai. Kalau yang ini mengembalikan nilai, ini mengembalikan nilai, ini mengembalikan nilai. Nah, di sini Anda harus bisa belajar tentang fungsi itu mengembalikan nilai atau tidak. Void, berarti tidak bisa mengembalikan nilai. Ya, karena ini fungsi buatan orang, berarti Anda tinggal googling, baca dokumentasinya, cara pakainya gimana, kembalikan nilai atau tidak, kembaliannya apa. Jadi seperti itu cara menggunakan fungsi. Jadi Anda tinggal pakai aja, karena Anda tidak membuat. Ya. Ini adalah untuk konversi karakter dan sebaliknya. Lalu ada juga A to F.
A2F itu adalah dari string ke float. Tapi beda ya, A2F itu ternyata include-nya mat.h. Jadi beda sendiri ya. Oke, A2F itu beda, dia menerima parameter berupa string, lalu kemudian ngembaliin berupa float. Nah, ada yang pakai bintang itu apa? Nah, yang pakai bintang ini berkaitan dengan pointer. Ini tidak dibahas secara khusus ya, ini tentang berkaitan dengan pointer. Oke, terus kalau pada Python, Anda pasti sudah tahu ya, Anda bagaimana mengubah dari string menjadi integer pakai int. Contohnya pada saat apa? Pada saat Anda menerima input dari user dalam bentuk konsol ya. Misalnya masukkan panjang, terus kemudian usernya masukkan panjang. Nah, terus diubah menjadi int kan? Kalau nggak bisa dihitung toh. Kenapa nggak bisa dihitung? Karena ketika memasukkan panjang ke dalam konsol, ke dalam command prompt ya di Python, itu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai string, dianggap sebagai huruf. Nah, kalau dianggap sebagai huruf tidak bisa dihitung, tidak bisa dikalikan, tidak bisa dibagi. Makanya Anda harus mengkonversinya. Begitu ya. Seperti itu. Oh, ini saya salah ya. Ini int ya. Sorry. Ini int. Ada pertanyaan? Jadi gini bedanya. Jadi kalau ini kan berarti A-nya itu kan pakai petik nih. Nah kalau yang ini B-nya itu adalah integer dari A. Berarti yang tadinya pakai petik menjadi tidak pakai petik. Jadi 10 angka. Bedanya kalau 10 pakai petik sama 10 angka apa? Kalau 10 pakai petik berarti tidak bisa dikalikan, gitu ya, tidak bisa dibagi, tidak bisa di matematika itu nggak berlaku di sini. Tapi kalau ini berlaku, ya karena ini sudah berupa angka. Nah kalau string to float pakainya float ya, lebih mudah memang. Python tuh mudah banget ya dibandingkan dengan bahasa C. Lalu kalau float to string dan integer to string, Anda cukup pakai str ya. Bisa tahu ya teman-teman. Nah, coba ya kita coba sedikit ya. Buat mengingatkan saja, ini kita pakai Python. Anggap Anda punya angka ini string ya 10. Oke, terus kemudian Anda mau misalnya jumlah sama dengan A ditambah 3, bisa nggak? Terus print jumlah. Oke, kita coba ya, apakah bisa? Kalau bisa ya berarti memang Python hebat. Nah, tidak berhasil ya, teman-teman. Lihat ini string, maka nggak bisa ditambah 3, nggak bisa. Tapi kalau ini dianggap sebagai 3 bisa ya. Nanti hasilnya berapa? Ada yang tahu? 13 atau bukan? Bukan, Pak. Berapa? 103. 103, betul. Mari kita jalankan. Hasilnya adalah 103. Kenapa? Karena ini concatenate. Concatenate itu artinya adalah gabungin string 10 dijejerkan dengan 3. Jadi 103. Oke, tapi kalau ini beda ya katanya, kalau kita pikir-pikir kan begini, Python katanya tidak mendukung tipe data, artinya bebas tipe datanya. Tapi ternyata tidak berhasil. String dijumlahkan dengan integer tidak bisa. Nah, terus caranya gimana? Berarti kan Anda harus pakai int. Gini kan? Maka bisa. Nanti jadi 13. Nah, ini tujuannya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau ini sudah berupa angka, mau diubah menjadi string, ya Anda tinggal ganti jadi str, lalu ini dijumlahkan dengan 3, maka hasilnya jadi 103. Nah, tidak error. Tapi kalau ini nggak diubah jadi string, error ya. Nah, error. Oke, semoga bisa paham tentang ini. Ini tentang, jadi intinya di dalam tipe data itu selalu ada konversi tipe data, gitu ya. Itu yang harus Anda ketahui. Nah, terus tentang immutable tadi. String di dalam Python bersifat immutable. Immutable itu artinya adalah string tidak bisa diubah setelah diciptakan. Jadi kalau Anda sudah membuat sebuah string, maka string itu akan tetap seperti itu di dalam memori. Pengen ngubah gimana?
Kalau Anda pengen ngubah berarti harus ditimpa. Ya, ditimpa. Anda tidak bisa melakukan misalnya X sama dengan Anton, X yang ke 0 diganti jadi B. Harapannya berarti BN ton. A-nya diubah jadi B kan? Berarti diubah menjadi BN ton. Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena immutable. Tapi kalau X dot upper bisa nggak? Bisa. Artinya Anton itu huruf kecil semua, diubah menjadi huruf besar semua. Tapi itu hanya di tampilannya toh. Kalau Anda ngeprint X-nya lagi, maka hasilnya adalah huruf kecil. Mari kita lihat. Ini ya contohnya. A lagi misalnya ini Anton. Lalu kemudian A yang ke 0 sama dengan B. Nah, terus kemudian print A. Oke, kita coba. Oh, ini sorry, ini saya tutup ya. Kok pakai ini? Pakai apa? Lupa saya. Crash. Nah, misalnya gini ya. Ayo, run. Nah, nggak bisa ya. String tidak bisa diubah nih. Indeks ke 0 itu maksudnya ini kan. A yang ke 0 ini mau saya ganti jadi B. Nggak bisa. Oke, terus ini juga misalnya A dot upper. Anda coba run. Tetap huruf kecil. Loh, kenapa? Itu yang tadi saya lakukan. Waktu frekuensi huruf. Kalau cuma A dot upper berarti dia mengubah huruf besar tapi tidak sebenarnya. Karena string di dalam Python disebut dengan immutable. Gitu ya. Tidak bisa diubah. Oke, terus kemudian concatenation atau penjumlahan atau penggabungan string adalah dengan operator plus. Nah, ini saya menganggap itu keren ya. Kenapa keren? Karena Python itu mampu mengubah kemampuan plus ya menjadi ganda. Kalau dia dioperasikan terhadap angka, maka plusnya itu menjadi plus angka. Tapi kalau dia dioperasikan menjadi string, maka plusnya itu string, ya kan? Keren kan? Padahal sama-sama plus loh. Tapi kalau string dijejerin, kalau angka dijumlahkan, wah itu kan berarti bagus tuh. Anda bisa membuat program seperti itu? Kan susah. Betul nggak? Satu operator P plus ya, tapi berlaku dua. Bisa berlaku dua tuh. Nah ini nanti kalau di dalam OOP ya dalam PBO itu akan dikenal dengan istilah polimorfisme. Ya, jadi polimorfisme itu sebuah konsep untuk yang masalah seperti ini ya. Nanti di PBO Anda akan belajar. Operator plusnya ini canggih nih. Dia bisa berlaku dua ya. Oke, terus kemudian operator kali, nah di dalam string Python ini juga keren ya, kemarin sudah dicoba pada saat melakukan bintang-bintang ya. Operator kali itu berarti bisa mengalihkan. Nah ini belum pernah terjadi, saya belum pernah ketemu nih bahasa pemrograman yang seperti ini. Jadi kalau Anda punya S itu foo misalnya, lalu kemudian dikalikan 4, maka dia kayak ngopi ya. Ngopi jejerin ke sebelahnya. Nah ini malah mempermudah. Contohnya kemarin waktu pakai bintang-bintang, Anda bisa langsung satu loop aja ya. Satu loop aja selesai di Python. Tapi kalau di C nggak bisa ya teman-teman. Jadi perhatikan sekali tool-nya. Makanya di dalam Alpro itu nggak pernah ditekankan tentang tool-nya. Saya tidak pernah menekankan tool-nya kalau Python gini harus kayak gini. Jadi hafalkan nggak bisa. Karena tidak semua bahasa pemrograman bisa seperti itu. Jadi Anda harus belajar tentang tekniknya, bukan pada fitur ya, fitur dari bahasa pemrogramannya. Pas kebetulan pakai Python, maka Anda bisa melakukan pakai operator kali seperti ini. Tapi kalau nanti pas dites misalnya Anda harus pakai C, atau Anda harus pakai VBScript, Anda harus pakai JavaScript, Anda harus pakai PHP, beda. Nah, jadi nggak semua pakai operator bintang. Seperti ini. Ada pertanyaan? Berkaitan dengan operator. Jadi ada plus, ada bintang ya. Kalau di bahasa C bahkan, dalam bahasa C, operator plus saja tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau menggabungkan string, Anda nggak bisa pakai plus. Di bahasa C nggak bisa. Bahasa C bilang bisa dikatakan pengolahan stringnya sangat jelek. Atau ribet.
Bisa dibilang sulit ya. Bisa tapi ribet. Di bahasa yang lain jauh lebih mudah. Pascal aja bisa ya. Artinya Pascal dengan bahasa asing kan mirip-mirip tuh tahunnya ya, lahirnya ya. Jadi kunonya hampir mirip. Tapi Pascal sejak lahir udah bisa operator. Kalau di PHP contohnya untuk mengconcatenate string ya, PHP bahasa pemrograman PHP itu kalau untuk menggabungkan string pakainya titik loh. Dot. Nah, jadi beda-beda ya teman-teman ya. Jadi jangan terpaku pada bahasa pemrograman. Tapi konsep yang diambil. Gitu. Makanya bisa dibilang gini, kalau Anda sebagai seorang Pythonist itu artinya programmer Python ya, Pythonist gitu ya. Itu Anda kan berarti bisa dibilang tiap hari pakainya codingnya Python. Berarti kan makin lama makin canggih, makin pintar ya. Maka biasanya tekniknya pun beda. Jadi seorang Pythonist itu akan menggunakan teknik-teknik khusus, menggunakan sintaks-sintaksnya Python-nya yang sebenarnya kayak S dikali 4 ini kan kalau programmer yang berpindah haluan dari bahasa C atau dari Pascal ke Python itu nggak akan tahu nih bintang ini. Tapi belajar, ketika belajar, ternyata ada tuh sintaks bintang gitu. Akhirnya dia karena ini lebih mudah, saya akan pakai yang lebih mudah. Tapi dia belajar dari pengalaman dia pertama kali, kalau dia harus ngeprint foo 4 kali, dia harus ngeprint 4 kali gitu kan. Nah ini artinya Anda jangan terpaku pada tool. Gitu. Yang penting logikanya jalan. Cara nampilin 4 kali gimana? Oh ya begini caranya. Kalau ternyata di bahasa pemrograman itu ada operator kali, wah itu berarti syukurlah gitu artinya ya kan. Disyukuri berarti itu lebih mudah gitu. Tapi misalnya di bahasa pemrogramannya bahkan nggak ada, ya Anda harus cari ide bagaimana caranya ngeprint foo 4 kali. Gimana caranya? Bisa dipahami ya tentang itu ya. Ini konsep yang harus untuk bertahan istilahnya. Anda itu kan mau struggle. Ketika Anda nanti lulus 4 tahun kemudian, itu nanti bahasa pemrograman teknologinya akan berbeda. Contoh misalnya dosen-dosen UKDW yang udah senior ya, yang ngajar saya dulu. Apakah ada Python? Sama sekali tidak ada. Tapi kenapa beliau-beliau bisa mengajar Python? Karena konsepnya yang dipegang, bukan pada bahasa pemrograman. Gitu, logikanya yang dipegang. Saya benar-benar berpesan jangan terjebak pada bahasa pemrograman. Oke. Terus kemudian di Python juga ada operator in dan operator sama dengan. Operator in itu berarti untuk mengetahui apakah suatu substring berada di suatu string besar. Contohnya S in that's food for thought. Misalnya foo ada enggak? Foo di dalam that's food for thought. Ada enggak? Ada. Kenapa ada? Karena food-nya. Ini kan operator foo ini ya, ini string foo ya. Nah, ini ada food kan? Berarti ada. Apakah in? Apakah ada? Ya, ada. True. Apakah S not in? Not in itu berarti apakah tidak ada? Foo itu tidak ada di sini? Oh, tidak ada juga karena enggak ada. Ini good kan? Berarti tidak ada foo di sini. Maka true. Ini contoh. Lalu kemudian S sama dengan Anton, S2 sama dengan Anton A-nya besar. Apakah S sama dengan S2? Nah ini. Apakah sama? Tidak. Gitu ya, tidak sama. Karena beda huruf besar sama kecil. Nah, seperti itu. Lalu beberapa built-in function ada CHR, mengkonvert dari integer ke karakter. ORD, tadi sudah ya, mengkonvert dari karakter ke integer. Itu lebih ke kode ASCII ya. Lalu kemudian len itu adalah panjangnya ya, panjangnya string itu. Jadi kalau Anton itu ANTON ada 5. Terus STR berarti mengkonversi menjadi dari angka menjadi huruf ya. Lalu input, max, min, reverse berarti membalik. Ya, lalu kemudian sort itu berarti mengurutkan string berdasarkan kode ASCII-nya. Anda bisa lihat nih. Perhatikan ini bahaya juga. Sort ini berarti berdasarkan kode ASCII-nya. Jadi kalau misalnya ada huruf besar berarti dia akan di depan. A, B gitu. Urutannya gini. Karena A itu adalah 65, B A-nya kecil itu adalah 97. Berarti urutannya gitu ya.
Berarti kalau ada B besar ditaruh di mana? Ya B besar ditaruh di sini. A, B, Loh, saya maunya B-nya di belakang. Nggak bisa. Oke, B-nya nggak bisa di belakang. Karena sort itu berdasarkan kode ASCII. Gitu ya. Itu yang lain nanti dipelajari sendiri. Lalu ada is alphanumeric. Ini sama kayak yang tadi si type.h. Is lower, is upper. Title itu mengkonversi huruf pertama jadi huruf besar. Swap case itu membalik huruf besar jadi kecil, kecil jadi besar. Ingat semua built-in function ini hanya berlaku di memori. Dia tidak mengubah nilai aslinya. Ya. Jadi dia adalah bersifat immutable. Berarti tidak bisa mengubah nilai aslinya. Kalau Anda pengen menyimpan nilai perubahan itu, maka harus sama dengan. Artinya harus dimasukkan lagi ke string yang aslinya. Bisa dimengerti teman-teman? Ini nanti di praktikum mestinya akan dipelajari. Dicoba. Ada pertanyaan? Anda bisa lihat ya setelah materi setelah materi looping ya semuanya sudah menjadi materi-materi pengembangan, betul nggak? String ini kan yang saya pelajari, yang saya bahas itu kan hanya fungsi-fungsi. Caranya gimana dianggap sudah bisa. Kenapa? Karena kalian sudah lolos, artinya sampai dengan pertemuan looping. Setelah pertemuan looping itu kan jurus dasarnya. Nah setelah itu Anda bisa langsung menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada. Kemarin fungsi rekursif dan sebagainya. Jadi lebih ke materi-materi tambahan, bisa dibilang materi-materi yang advance ya. Bukan dasar lagi nih. Oke? Terus kemudian ini cara pengambilan sebagian dari string pada Python. Ya, jadi substring ya, bisa dibilang substring. Ada beberapa cara menggunakan substring. Nah, cara untuk menggunakan substring ini perlu diperhatikan berdasarkan indeksnya ya. Anda harus perhatikan indeksnya. Nah, di Python, di bahasa C juga sama, di PHP juga sama, indeksnya dimulai dari 0. Jadi pertama dimulai dari 0. Tapi kalau di dalam Pascal, itu mulainya bisa bebas. Bisa mulai dari 1, bisa mulai dari -1, bebas. Nah, ini Pascal agak berbeda sendiri ya. Rata-rata bahasa pemrograman mulainya dari indeks 0. Nah, yang keren di Python, indeksnya ternyata bisa dibalik. Di bahasa pemrograman lain setahu saya nggak bisa. Jadi kalau Anda pengen membaca data dari belakang ke depan, dengan mudah Anda bisa pakai minus. Anda lihat itu di slide-nya. Jadi kalau pengen ngambil, kalau di contoh itu kan king nih, tanda seru ya. Kalau Anda pengen ngambil huruf terakhir, Anda bisa pakai -1 dengan sangat mudahnya. Di bahasa pemrograman lain sulitnya minta ampun. Karena harus mundur sampai belakang dulu baru dapat gitu kan ya. Jadi ini contoh kalau S-nya halo nih ya, S-nya halo, lalu S yang ke 0 apa? Aha. Tapi kalau S ke -1 itu apa? Ada yang tahu? S yang ke -1 apa? Oh, Pak. Apa? Oh. Oh, betul. Oh ya, jadi ini adalah O. Karena ini -1 paling belakang. Begitu ya. Lalu yang berikutnya adalah pakai slicing. Slicing ini mulai begin dan -2 n. Tapi perhatikan dengan indeksnya seperti ini. Misalnya X Harry 8X ya. Henry 8X. Lalu kemudian King STR 1.2 -1. 1 itu berarti kan mulai Anda baca ini. Oh, 1 itu yang huruf kedua. Oke, berarti dari sini ya. -1. -1 tapi -1 kan berarti paling belakang sendiri ya. Tapi kan dia ngeloopnya itu sampai dengan sebelumnya. Berarti nanti hasilnya adalah Henry 8. Kenapa? Karena -1 itu batas belakangnya. Berarti dia itu akan mentok sampai sebelumnya -1. Berarti sampai ini ya, sampai yang paling belakang ini. Sampai 8. Nah, jadi hanya perlu hafalan dikit lah menurut saya. Nah, ini menarik ya dengan menggunakan substring. Jadi Anda tidak perlu pakai fungsi substring, tapi sudah bisa pakai slicing. Bahasa pemrograman lain nggak ada slicing. Ya, jadi ini memang kebetulan
Python itu sangat fleksibel ya, malah bersyukur gitu kan. Oke, nah ini kalau Anda pengen ngambil bed itu contohnya ya, mulai dari indeks 4 sampai 7. Kenapa? Karena dia akan sampai sebelum 7. Ya, jadi harus sampai 7, 7-nya harus ikut supaya berhentinya sampai 6. Ini contohnya ya. Jadi ini hanya mengingat-ingat gitu aja. Anda bisa juga cuma dari depan aja bikin aja atau bahkan bisa kosong. Nah, ini silahkan dibaca, dicoba. Oke, terus bagian kedua adalah file. File merupakan tempat untuk menyimpan data di hard disk. Bedanya kalau dari kemarin-kemarin kita itu belajarnya adalah semuanya di memori komputer, ya. Sedangkan file ini disimpannya di hard disk. Nah, kalau file itu disimpannya di hard disk, berarti dia permanen sifatnya ya. Nah, file itu bisa dua macam. File yang sederhana atau file yang kompleks. File yang sederhana adalah file teks. File teks yang ditulis pakai notepad misalnya, itu adalah file sederhana. Sedangkan file kompleks misalnya adalah file biner, misalnya Microsoft Word atau Excel atau database. Ya, database itu kenapa kok menjadi kompleks? Karena dia itu ada indeksnya untuk bisa dicari dengan lebih cepat. Lalu ada juga file terformat yang lain, misalnya kayak HTML. HTML itu kan sebenarnya file teks ya, tapi dia ada formatnya khusus. Ada tag, namanya tag ya, tag-tagnya, misalnya HTML, body, table, p, nah, dan sebagainya. Itu adalah namanya format. Jadi dia termasuk yang sederhana tapi terformat ya. Sederhana tapi terformat. Jadi ada bagian khususnya istilahnya begitu. Jadi nggak bisa sembarangan dihapus kan? Itu namanya file. Nah, bagaimana mengelola file di Python ya? Sebelumnya kita belajar tentang file itu sifatnya seperti apa? Bersifat tetap, bersifat permanen. Kalau sudah disimpan ke hard disk, sampai hard disknya rusak harusnya tetap ada. Non-volatile. Non-volatile itu artinya apa? Ada yang tahu? Non-volatile? Supaya Anda nggak tidur ya. Non-volatile. Coba Immanuel Joy. Ya, Pak. Ya, gimana Immanuel? Non-volatile itu apa? Bentar, Pak. Googling silahkan. Ini yang tiga terakhir nih, Armando, Edwin, dan Rapi, tolong di rename. Non-volatile itu untuk memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus ya, Pak? Non-volatile itu kan berarti versusnya volatile ya. Kalau volatile itu berarti gimana? Kalau non-volatile gimana? Non-volatile datanya bisa dihapus? Enggak. Bisa ditulis dan dihapus. Di mana? Ditulis di mana? Bentar, Pak. Coba dibandingkan dengan volatile. Yang lain mau bantu? Atau mau jawab? Gimana? Sama nih. Joy, gimana? Untuk yang non-volatile itu berarti kalau dalam kondisi off datanya tetap ada ya? Datanya tetap ada, betul. Kalau volatile berarti? Yang untuk membutuhkan daya listrik. Jadi kalau misalnya sudah di off maka hilang datanya. Iya, betul. Terima kasih, Immanuel. Nah, jadi kalau volatile, kalau listriknya itu ada, dia tetap ada volatile. Artinya kalau komputernya dinyalain, maka masih gitu kan, volatile di memori misalnya. Tapi begitu listrik mati, hilang. Contohnya sistem operasi ya, kalau nggak disimpan, maka semuanya nggak akan tersimpan. Tapi kalau non volatile berarti tersimpan secara permanen walaupun listriknya udah dimatikan.
tersimpan di hard disk dalam hal ini. Gitu. Betul. Oke, terus kalau ukuran biasanya relatif lebih besar dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan memori. Hard disk Anda berapa? 8 giga, kok 8 giga. Misalnya 1 tera misalnya. Nah, memori berapa? Memori kan 8 giga gitu kan. Beda banget tuh. Lalu ditempatkan pada secondary memory, bukan primary ya, bukan primary. Kalau primary itu contohnya adalah RAM. Tapi kalau secondary memory itu adalah hard disk atau apa namanya? Hard disk atau temennya apa? SSD ya. Disket itu juga bisa. CD itu juga bisa, CD-ROM maksudnya. Terus dapat di-share ke pengguna lain. Ya, memori kan nggak bisa di-share ya. Tapi kalau di apa namanya? Kalau di hard disk kan bisa di-share. Contohnya Anda pakai folder, klik kanan, share gitu kan bisa. Oke, terus kemudian ini kita lihat bagaimana cara open, close, read, write file. Nah, kalau di Python gampang banget ya. Python sama PHP, kalau saya melihat ya, Python dan PHP itu untuk pengelolaan file itu gampang sekali. Canggih lah, keren gitu. Saya merasa senang, sangat fleksibel. Pengalaman saya menggunakan PHP dan Python ini mudah. Nah, ini pertama open itu berarti filenya harus ada ya dalam folder yang sama. Ini perintahnya open. Cuma gampang banget, cuma open gitu kan, gampang banget. Lalu kemudian Anda bisa print handle. Nah, ini bisa ditampung, kalau nggak ditampung juga nggak apa-apa. Dan biasanya dipakai untuk dikelola lebih lanjut. Berarti hasil opennya ini untuk dibaca lebih lanjut kan, maka biasanya ditampung. Jadi function open ini bersifat void atau non-void, teman-teman? Coba lihat, function of open ini bersifat void atau non-void? Non-void ya, Pak. Non-void. Kenapa? Karena dia mengembalikan nilai berupa apa? Berupa ini, IO text IO wrapper. Ya, ini adalah hasilnya. Ditampung di handle. Lalu di print, maka hasilnya seperti ini. Dia berarti bertipe IO ya. Tipenya IO. IO itu apa? Input output. Namanya mbox.txt, modenya read. Encodingnya UTF-8. Berarti ini udah encoding Unicode ya, sudah Unicode. Berarti dia sudah bisa menerima huruf-huruf Unicode. Kalau line sama dengan hello. Line sama dengan hello ini berarti string biasa ya. Terus handle.write line. Handle.write line itu artinya berarti file handle yang mbox ini ditulisi hello. Berarti karena ini modenya read harusnya gagal ya. Tapi kalau modenya write dan read mungkin dua-duanya, maka nanti dia berhasil. Nah, berhasil berarti nanti dia akan menyimpan mbox.txt isinya apapun akan di-replace gitu ya. Di-replace dengan tulisan hello. Lalu jangan lupa handle.close. Oke, terus kalau nggak ada filenya gimana? Maka dia akan menampilkan tulisan file not found error. Itu misal. Ya. Terus kemudian cara kalau sudah di-open biasanya kan dibaca ya. Maka Anda bisa menggunakan looping baris demi baris. Mengapa harus looping? Karena barisnya banyak. Terutama file teks ya. Dalam hal ini file teks ya. File teks itu adalah yang dibuat seperti pada Notepad. Anda lihat di Notepad itu ada berapa baris. Nah, baris itulah yang akan dibaca oleh program. Caranya adalah Anda tinggal for line in. Nah, misalnya for i in juga boleh ya. F hand count sama dengan count per 1 ini bebas, itu dipakai apa enggak terserah. Anda mau mengetahui panjangnya atau banyaknya baris. Nah, seperti itu. Jadi ada mau baris per baris ya, mau dibaca baris per baris. Atau Anda juga bisa langsung pakai len dari INP ini yang bawah. Nah, bedanya apa? Kalau yang atas itu berarti di loop satu persatu, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Kalau yang ini itu adalah len dari INP, ini berarti dia membaca secara keseluruhan. fhand.read itu berarti membaca secara keseluruhan sebagai satu kesatuan string besar ya. Satu kesatuan string besar. Jadi ini ukurannya kan sangat besar kalau filenya misalnya ukurannya 5 mega gitu. File txt tapi ukurannya 5 mega. Ya, maka langsung dibaca satu persatu kali baca maksudnya gitu. Nah, itu akan berat. Ya, program Anda membutuhkan minimal 5 mega kan. Wong baca filenya aja 5 mega.
ditambah yang lain-lain gitu kan. Mungkin program Anda, program Python itu membutuhkan file ukuran memori ukuran bisa sampai 5 mega lebih. Nah, len itu untuk apa? Len itu berarti untuk panjangnya berapa gitu ya, panjang string ya. Lalu Anda bisa ngeprint tapi hanya 20 saja. 20 yang terakhir ya, titik 2 20. Titik 2 20 itu berarti slicing tapi di belakang tok yang dibaca. Di belakang saja berarti artinya 20 baris terakhir yang ditampilkan. Begitu? Oke, terus kemudian ini contoh menghitung kata terbanyak. Nah, ini juga bisa ya, menghitung kata terbanyak. Nah, ini nanti bisa dibaca di praktikum, bisa dicoba di praktikum. Ya. Untuk mengetahui kata yang paling banyak itu berapa. Jadi kata loh ya, bukan huruf ya. Ini bedanya di sini itu adalah kata. Jadi saya ada berapa saya, mau ada berapa, makan ada berapa, nah, dengan ada berapa, nasi ada berapa, goreng ada berapa, saja ada berapa gitu. Nah ini sebagai di split ya, ini ada keyword-keyword khusus ya ini. Dalam ini fungsi ini adalah apa namanya, tipe data namanya dictionary, ini tipe data dictionary. Lalu split itu adalah untuk memecah berdasarkan spasi ya. Jadi nanti Anda akan dapat saya, mau, makan dengan nasi, goreng saja. Itu split. Lalu kemudian looping biasa ya. Nah, seperti itu. Terus nanti bisa dibaca mana yang paling besar, mana yang paling banyak. Oke, nanti bisa dicoba. Terus karena ini berkaitan dengan input-output ya, input-output itu kan berarti berkaitan dengan sistem operasi tertentu ya. Karena dia sudah I/O ya. Jadi tidak hanya programming kita saja, tapi berkaitan dengan pihak yang lain. Pihak lain itu dalam hal ini adalah sistem operasi Anda. Misalnya Windows, Linux, dan sebagainya. Nah, kapan kondisi kayak gini bisa terjadi? Misalnya filenya nggak ada. Filenya itu not found. Nah, kalau sudah not found, dibaca. Berarti kan error toh. Karena nggak ada filenya tapi dibaca ya. Nah, kalau udah error seperti itu, biasanya crash. Program akan berhenti. Jadi tidak bisa lanjut programnya. Nah, supaya tetap bisa lanjut, Anda bisa menggunakan try except. Try except ini artinya adalah suatu fungsi di dalam Python yang digunakan untuk menghandle error yang terjadi. Jadi dia akan mencoba dulu perintah-perintah programnya, try, ya. Lalu kemudian except, kalau ada error, begitu ya, except itu adalah kalau ada error, maka ngapain? Nah, dengan menggunakan try except ini, maka program Anda tetap akan jalan. Jadi tidak crash maksudnya, tidak sampai lepas di jalan, tidak sampai putus maksudnya begitu. Ya, jadi errornya bisa diprediksi maksudnya begitu ya. Errornya tidak sampai terus misalnya programnya quit. Nah, contoh misalnya, jika ada error maka save. Jadi perintah save-nya itu ada di sini. Ini contoh. Habis error nih, misalnya ada error nih benar-benar ya, error. Maka Anda ngapain? Di bawahnya errornya mau ngapain? Atau sebelum error mau ngapain? Save dulu gitu ya, nggak apa-apa. Bedanya kalau tanpa try except ini apa? Begitu error langsung keluar. Entah apa yang terjadi pokoknya keluar. Nah berbahaya kan? Terutama apa? Kalau kita masih punya source code-nya nggak apa-apa. Kan kita sebagai programmernya ya, jadi tahu ya. Tapi kalau programnya sudah dibawa, artinya sudah jadi produksi, sudah jadi exe misalnya ya, terus dibawa ke tempat klien. Nah klien kan nggak punya source code-nya. Nah kalau ada error, dia keluar begitu saja. Tes. Nah jadi kan lebih parah kan istilahnya. Nah itu try exception. Jadi exception. Nah nanti akan dipelajari lagi lebih lanjut di PBO. PBO itu khusus ada materi tentang exception handling. Satu pertemuan sendiri loh. Nah ini hanya yang sederhana saja. Nah cara baca cara pakainya seperti ini. Try titik 2. Try itu berarti bagian yang menampilkan atau melakukan semua yang dicoba. Istilahnya Anda mau mencoba program apa di sini. Yang ada kemungkinan errornya nggak apa-apa. Pokoknya dicoba semua. Boleh banyak, boleh sedikit, terserah kalian. Ya, try itu berarti kayak program biasa maksudnya. Program apa adanya. Kalian mau melakukan apa? Itu try. Tapi except itu adalah kalau misalnya ada masalah di program itu. Misalnya contohnya ya. Contohnya biasanya try exception itu dipakai ketika
kondisinya itu nggak sengaja. Misalnya, Anda menyuruh user untuk memasukkan pembagian. Masukkan bilangan yang mau dibagi. 5 bagi 2, kan nggak masalah. 10 bagi 5, nggak masalah. Tapi kalau 10 bagi 0, nah, error kan? Kalkulator pun menyerah kan? Komputer pun menyerah. Artinya adalah kalau dibagi dengan 0 itu nanti division by 0. Exception. Maka ketika ada terjadi seperti itu, maka Anda silahkan mau ngapain. Oke, mungkin perlu dicoba sedikit kali ya, coba ya. Ini contoh yang pembagian dengan 0 aja. Misalnya, try. Terus kemudian ini accept. Nah, misalnya, A sama dengan input int A sama dengan B sama dengan input int input B. Ini pembagian ya. Ini kebalik. Nah, ini misalnya Anda mau A dibagi B kan. Terus C sama dengan A per B. Print C. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang exception-nya print tidak boleh dibagi 0. Misalnya gitu. Terus nanti C-nya berapa? C sama dengan misalnya diubah jadi 0. Ini kan C-nya misalnya awalnya kan C-nya misalnya 0. Nah, seperti itu. Terus Anda bisa ngeprint di sini. Print C. Bisa juga mungkin C-nya, ini print C-nya di bawah sendiri aja. Nah, seperti ini. Coba ya, kita coba. A-nya 5. Bagi 2, nggak masalah ya. 5 bagi 2, 2,5. Oke, nggak masalah kan? Terus jalankan lagi. 5 dibagi 0. Nah, lihat, tidak boleh dibagi 0, 0. Ya, coba sekarang tanpa try exception ya. Tanpa try exception. Ini saya tutup. Gini toh, tanpa try exception. Ini saya tab. Gitu ya. Ini saya jalankan begini, saya run. Oke, 5 dibagi 2 dulu. Nggak masalah harusnya. Oke, nggak masalah. Karena saya jalankan 5 dibagi 0. Error. Oke, error. Jadi nggak bisa, dan keluar kan, crash kan. Nggak bisa nampilin print C ini kan. Lihat, tidak ada. Tidak ada baris 9, nggak muncul. Oke, tidak ada. Tapi kalau tadi pakai try catch, try exception ini ya, ini bisa. Baris C tadi muncul. Nah, lihat C-nya kan paling bawah nih. Atau mau ditambahin bolehlah print terima kasih. Biar kelihatan. Nah, walaupun programnya crash, tapi tetap menampilkan C-nya. Ini ya, 5 dibagi 0 ya. Nah, tidak boleh dibagi 0, ini kan error nih. Ini juga error ya. Ini bukan error, ini print ya. Ini ya, print C ya. Terima kasihnya muncul. Jadi program tidak crash seperti yang di atas ini. Program yang mana? Nah, ini division by 0. Anda bisa memahami ini. Jadi dengan menggunakan try except itu program tidak sampai crash maksudnya gitu. Ya, semua yang mau Anda lakukan silakan dicoba di sini. Di try. Nanti ada exception apa? Ada di sini. Oke, terus di luar exception Anda bisa tetap jalan. Program ini membuktikan bahwa program tetap jalan. Tidak crash, tidak keluar gitu program. Beda kalau ini langsung keluar nih. Ya, ini langsung keluar dan ini bawahnya nggak jalan sama sekali. Ada pertanyaan atau ada tanggapan?
Pak, Ya, saya mau bertanya, Pak. ya. Tadi kalau try accept-nya itu misalnya tadi kan dibagi 0 kan ya, Pak? Kalau B-nya 0. Nah, kalau B-nya saya masukkan string gitu, jadi gimana, Pak? Oke, coba. Kan bukan 0 juga kan, Pak, Ya, dibagi. boleh kita coba. Harusnya juga, tapi harusnya tetap nggak error. 5 dibagi A, B, gitu ya. Tetap. Ya karena errornya ini ya, maksudnya exception-nya kan kita cuma satu nih, tampilannya ya. Anda boleh juga ngomong, terjadi error. Ini boleh. Nah, gini, nggak apa-apa. Jadi lebih general ya, bisa dibilang lebih general. Ini kalau saya jalankan, misalnya 5 dibagi 0, tampilannya terjadi error. 5 dibagi A, B, ini juga terjadi error. Nggak masalah. Tapi kan jadi aman kan? Ya nggak? Selama ini error terus tuh. Nah, Oh seperti iya, ini. Pak. Kalau Ya. dibuat jadi spesifik bisa nggak sih, Pak? Spesifik bisa, tapi harus satu-satu. Jadi exception apa, exception apa, exception apa. Gitu. Dan harus tahu kan, errornya itu kemungkinan apa aja sih? Kan banyak banget padahal. Gitu. Nah ini saya tidak paham, maksudnya caranya harus di googling dulu ya. Kalau misalnya errornya division by zero, itu kayak apa exceptionnya. Kalau errornya format, ini kan contohnya format kan, karena string toh, berarti string itu kan nggak boleh istilahnya, nggak boleh diutak-atik, maka nggak bisa dikalikan bagi dan sebagainya, maka errornya seperti apa? Try exceptionnya silahkan Anda googling lagi, dipelajari di Python, bagaimana caranya supaya spesifik. Ya, jadi ini yang dipelajari di sini hanya yang sederhana bisa dibilang begitu. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terus kemudian keyword yang lain adalah sebentar. With, keyword with. Nah, with open, nah ini shortcut untuk mempercepat penulisan dalam pemrosesan file adalah dengan keyword with. Jadi artinya jadi satu sekalian maksudnya. With open, ya, with open S. Jadi sudah langsung ditampung di file objeknya. Contohnya with open stuff.txt, R itu adalah read, SF berarti file stuff.txt itu ditampung di variabel namanya F. Seperti tadi handle tadi. Jadi sama dengan handle, tapi ini variabelnya namanya F. Dan langsung dibaca ya. Jadi dengan menggunakan with ini biasanya dia akan lebih terkontrol dari sisi memory management. Ya. Jadi memory manajemennya itu akan lebih terkontrol karena ini satu scope istilahnya, satu blok. With open itu kan berarti satu blok ya seolah-olah gitu ya. Nah, jadi ini satu kesatuan sehingga nanti memory manajemennya jauh lebih bagus. Dan cara penulisannya juga lebih enak ya karena jadi satu. Gitu. Oke, mungkin itu tidak terlalu artinya Anda nggak harus pakai with, tapi kalau mau pakai with bisa. Nah, sampai di sini nanti mungkin filenya bisa dipelajarinya lebih lanjut di praktikum ya. Ini bagian terakhir kita. Ini baru ya, yaitu regular expression. Apa sih? Ada yang pernah dengar regular expression itu apa? Pernah nemu atau pernah dengar kira-kira di kasus seperti apa dipakai? Pernah tahu kalau divalidasi misalnya pada saat Anda itu mau daftar registrasi ya, lalu registrasi email, terus kemudian di web itu akan muncul email Anda tidak valid? Pernah tahu ya pasti ya? Nah itu biasanya pakai regular expression. Loh kok bisa? Nah, salah satu kegunaan regular expression itu adalah untuk mencari pola yang tepat. Jadi regular expression merupakan suatu string yang berbasis pada pola. Nah pola misalnya dipakai di mana? Misalnya pola itu dipakai di email. Email itu ada polanya, benar nggak? Pertama harus ada username emailnya, ya kan? Lalu terus ada @ betul nggak? Lalu setelah ada @ lalu ada domain, ya, misal ada subdomain boleh juga, domain, lalu kemudian com itu apa belakangnya? Paling belakang misalnya com.acid atau apa. Gitu. Bahkan bisa juga berupa @localhost, @192.168, nah itu bisa juga dalam bentuk IP address. Nah, berarti ada pola di situ. Yang lain misalnya selain email, misalnya adalah zip number atau
kode pos misalnya. Atau misalnya NIM, nomor induk mahasiswa UKDW misalnya. Kan ada formatnya, yaitu hanya 8 angka kan. 8 angka. Kalau misalnya untuk TI misalnya 71, oke berarti 71. Depannya pasti harus 2 huruf pertama itu 71, belakangnya terserah misalnya. Nah, ada pola. Nah, itu pola itu biasanya pakai regex. Loh, dibandingkan dengan apa? Kenapa kok regex itu jauh lebih bagus gitu ya? Dibandingkan dengan Anda manual. Anda bayangkan, Anda ada sebuah file, ada sebuah teks ya, ada sebuah teks ya dalam sebuah mungkin surat ya, sebuah surat gitu. Lalu kemudian di dalam surat itu ada angka berupa tanggal. Misalnya di situ misalnya contoh ya, pada tanggal 1 Januari 2020 telah terjadi ini. Lalu kemudian ada cerita lain lagi. Bayi itu lahir di tanggal segini. Lalu ada cerita lagi. Ternyata di dalam teks itu ada 5 yang berupa tanggal. Lalu kemudian Anda diminta untuk mengambil seluruh tanggal itu. Tolong buatkan program untuk mengambil, mencari 5 tanggal itu. Nah, tanggal itu kan padahal macam-macam kan. Ada yang pakai DDMM, YY, ada yang pakai macam-macam, ada yang pakai Januari, JANUY, dan sebagainya kan banyak sekali. Nah, kalau Anda pakai manual coding, Anda harus baca gimana? Satu huruf. Di mana sih posisi angkanya? Iya enggak? Itu padahal teks loh. Pada tanggal itu kan masih tulisan ya. Masih ada teksnya kan, maksudnya gabungan antara format tanggal dengan format teks. Berarti artinya akan sangat rumit. Kalau pakai regex, wow, ini nanti Anda akan lihat keren. Jadi dia akan cepat sekali untuk mencari pola di dalam sebuah string. Dan ini sangat dipakai di dunia sekarang, terutama di pengelolaan string. Jadi regex itu sangat cepat dalam pengelolaan string. Kebetulan Python itu sudah sangat mendukung regex dari awal. JavaScript juga mendukung regex. Bahasa pemrograman yang baru itu kebanyakan mendukung regex. Bahasa C belum, teman-teman. Saya tidak membahas di bahasa C di sini. Jadi regex ini dibahas di Python. Oke? Jadi regex adalah sequence, adalah sebuah kumpulan karakter yang membentuk sebuah pola pencarian. Sequence karakter berarti ada kumpulan karakter yang saling berkait satu sama lain yang membentuk suatu pola pencarian. Buat apa? Nyari sesuatu. Misalnya di dalam sebuah teks, Anda mau mencari mana sih yang tanggal? Atau di sebuah teks ada email. Carilah email-emailnya. Ada berapa email di file itu, di teks itu. Padahal email itu kan bisa macam-macam. Ya kan? Ada yang @ti.ukdw.ac.id, ada yang @students.ukdw.ac.id, ada yang apa, beda-beda semua. @yahoo, @gmail. Nah, gimana cara Anda untuk mendapatkan semua format email? Nah, ini pakainya regex gitu ya. Paham ya? Paham? Yang penting paham dulu di awal. Jadi regex itu adalah sebuah format pencarian. Berarti Anda akan membuat suatu pola string ya, tapi akan dipakai untuk mencari string lagi. Apakah regex itu pemrograman? Saya mengatakan sih bukan. Tapi dia ada sintaksnya. Jadi regex itu punya sintaks khusus ya, tapi bukan programming gitu. Ya, jadi ada hal yang harus ditepati. Maksudnya Anda harus mengikuti aturan dalam hal ini, nggak bisa sembarangan. Regex dapat digunakan untuk mengecek apakah suatu string mengandung suatu pola tertentu. Perhatikan, apakah suatu string mengandung. Jadi mirip seperti in tadi ya. Tahu ya in ya, misalnya foo tadi. Apakah ada di food? Ada. Itu salah satu bentuk sederhana dari regex. Foo ada di food apa enggak? Foo ada di good atau enggak? Enggak ada tadi dibilang. False kan? Karena food bukan good, kan beda. Nah, tapi kalau regex lebih kompleks lagi, lebih keren lagi dibandingkan dengan hanya in. Ya, kalau in kan cuma true false istilahnya ya. Kalau salah huruf depannya tuh udah salah. Oke. Regex berbasis pada Perl. Perl ini adalah bisa dibilang sebelumnya PHP. Ya, regex Python berbasis pada regex Perl. Perl ini bahasa pemrograman di Linux ya. Jauh lebih lama daripada PHP. Regex itu keturunan dari regexnya Python itu keturunan dari Perl. Nah, contoh pola cat, ini tulisan ya. Pola, saya mengatakan ini bukan string loh, tapi pola. Pola CAT bukan cat kucing, bukan. Ini
CAT, maksudnya huruf CAT, artinya pola ini mencari string yang memiliki huruf pertama C, diikuti dengan A, dan diikuti dengan T pada suatu string. Perhatikan. Ini bukan, misalnya pada Catalina. Catalina betul nggak? Betul. Kenapa? Karena chat atau CAT ada di Catalina. Tapi pada Catwoman valid nggak? Oh, valid juga. Karena CAT spasi woman itu oke karena chatnya ada. Tapi misalnya kamera. Kamera valid nggak? Enggak, karena CA-nya valid, tapi habis itu M. Kamera kan? M. Nah, itu berarti nggak valid. Karena harusnya T kan? CAT. Tapi kalau itu kok kamera CAM, berarti nggak valid. Begitu ya. Mirip in kan? Mirip in. Tapi ini yang sederhana, nanti yang kompleks lebih banyak. Oke. Nah, tools-nya Anda bisa pakai pytex.org. Anda bisa cari pytex.org itu adalah untuk membuat pola regex. Nanti kalau Anda sudah belajar regex, sudah senang dengan regex, wah nanti pengolahan string akan sangat mudah. Ya, berhubungan dengan string itu akan sangat mengasihkan karena dengan cepat Anda bisa nyari gitu ya. Biasanya dipakai di mana? Parsing web. Jadi Anda kalau nanti pemrograman web itu nanti akan banyak pakai ini parsing, teknologi parsing ya. Jadi untuk memparsing ya, untuk membaca data-data di misalnya dalam sebuah halaman web biar cepat gimana? Oh, bisa pakai regex. Kenapa PyTex? PyTex ini adalah regular expression untuk Python. Karena ada regular expression untuk apa? JavaScript, VBScript, Java dan sebagainya ada macam-macam. Tapi PyTex ini khusus yang Python regex, makanya namanya PyTex. Oke, contoh lagi yang lain. Tadi kan CAT ya. Sekarang CA bintang T. Apalagi itu bintang. Oke, CA bintang T. Nah, bintang itu wildcard ya, tahu ya wildcard ya, kayak seperti bintang.txt, bintang.php. Artinya apa? Silahkan apapun itu ekstensinya belakangnya PHP. Bintang.jpg, pokoknya semua file yang ekstensinya JPG gitu kan. Nah, wildcard. Jadi itu bintang itu wildcard. Artinya dia akan mencari huruf C lalu diikuti dengan A bintang. Nah, artinya A bintang apa? Ternyata huruf A minimal 0, maksimal tak terhingga. Berarti artinya CAT boleh. CT boleh. Kenapa kok CT boleh? Karena hanya minimal 0. Berarti boleh nggak ada. Tapi kalau ada boleh banyak, boleh satu. Ini contoh yang valid nih. Nih ya, ini semuanya. Nah ini kurang, ini harusnya nggak valid. Ini harusnya ada T-nya. Ini valid, kenapa? Karena A-nya 0 nggak apa-apa. CAT valid karena A-nya 1, nggak apa-apa. CAAT nggak apa-apa, AAT nggak apa-apa, A-nya banyak boleh, yang penting T-nya harus ada ya. Oke, ini harusnya, ini ternyata bukunya juga salah ya. Ini C, T, ini. Nah, nanti kalau Anda pengen lebih lanjut tentang regex, Anda bahkan bisa mendapatkan apa ya? Lupa saya. Untuk NLP ya berhubungan dengan natural language processing. Nah, ini state-nya, ini namanya diagram state. Jadi artinya Anda itu akan bisa A-nya itu boleh berulang-ulang. Muter lagi nih. A-nya itu berulang-ulang, muter. A-nya kan bintang berarti bisa banyak. Itu ya. Udah mulai agak kompleks dikit. Nah, ternyata ada yang namanya meta karakter, regex meta karakter. Nah, regex meta karakter ini ada macam-macam. Ada yang namanya kurung kotak. Kurung kotak ini adalah himpunan karakter. Ya, himpunan karakter. Lalu kemudian ada backslash. Backslash itu berarti untuk men-escape atau karakter khusus, ya. Titik itu artinya adalah any of karakter. Ya. Lalu kemudian caping itu adalah dimulai dengan, ya. Lalu dolar itu adalah diakhiri dengan. Lalu bintang tadi artinya adalah 0 atau maksimal tak terhingga. Plus itu artinya minimal 1, maksimal tak terhingga. Ya. Lalu kemudian kurung kurawal itu berarti untuk menandai bahwa karakter itu boleh diulang sampai berapa kali. Ya. Misalnya contoh itu AL2 itu artinya L-nya itu maksimal 2.
Lalu kemudian pipa itu ya, garis itu artinya adalah or. Oke, lalu kurung itu artinya grup, digabungkan, maksudnya grouping ya. Nah, contoh yang tadi kita pakai adalah CA bintang. Jadi kalau CA, misalnya saya ganti CA plus T. Kira-kira apa yang boleh, yang valid? Ada yang bisa? CA plus T. Plus tadi apa artinya? Minimal 1, maksimal tak terhingga. Berarti kalau CT valid enggak? Enggak. Ada yang bisa jawab? CT valid enggak? Enggak, Pak. CA plus T, CT valid enggak? Enggak valid ya. Kenapa enggak valid? Karena T itu minimal 1. Berarti A-nya itu harus ada minimal 1. Oke? T apa? T-nya minimal harus, A-nya minimal harus 1. Nah, terus kemudian ada lagi backslash B itu artinya adalah beginning ya. Jadi dia harus berada di depan, itu backslash B. Lalu kemudian backslash D yang biasa dipakai itu backslash D. Backslash D itu adalah untuk angka, digit. Backslash D besar itu pokoknya nggak boleh digit. Kebalikannya. Backslash S itu adalah white space. White space itu berarti mengandung spasi, enter, atau backspace. Kalau backslash S besar itu artinya adalah tidak boleh ada white space. Backslash W itu artinya adalah word. Word berarti word itu artinya adalah alfanumerik, karakter. Backslash W besar itu artinya tidak mengandung huruf ya. Terus backslash Z itu adalah di paling belakang. Jadi mirip seperti dolar. Seperti dolar. Sama backslash B. Nah, ini beberapa special sequence. Lalu kemudian ada juga misalnya contoh yang biasa dipakai ini adalah ini strip ya. Berarti dia karakter dari A sampai N ya, karakter dari A sampai N. Nih. Jadi salah satu karakter dari A sampai N. Lalu kalau 0, 1, 2, 3 itu artinya karakter 0, 1 atau 2 atau 3. Tapi bukan semuanya loh. Salah satu. A match where any of. Perhatikan ini, any. Jadi salah satu saja sudah memenuhi syarat. 0 sampai 9 berarti dari 0 sampai 9 any of. 0 sampai 5, 0 sampai 9. Berarti contoh yang boleh valid apa? Misalnya 59 valid. 19 valid, 12 valid ya. Dari 00 sampai 59 valid semua. Oke, seperti itu contohnya beberapa. Bentar, nanti ada yang contoh. Nah, misalnya contoh C kurung siku ya. A E I O U kurung siku plus T. C ini ya. A E I O U plus T. Itu berarti apa? CAT valid enggak? Valid karena ini A kan. Minimal 1 kan plus. Terus kemudian ini ciote. Ini ciote. Nah, ini valid apa enggak? Bisa ya karena ini plus. Berarti enggak masalah. Ini beberapa yang valid nih. Oke, seperti itu. Kita akan bisa coba sebentar. Saya akan masuk ke PyTech. Nah, ini regex-nya. Misalnya CAT ya. Ini contoh ya. Ini stringnya. Katarina. Match cat. Ini kelihatan ya. Terus misalnya ini dikasih plus. Masih match. Tapi coba lihat. Ceterinanya nggak pakai A. No match. Anda lihat. Kenapa no match? Karena A-nya plus. Plus itu berarti minimal 1. Padahal ini kok CT ya. CT kan ada A-nya nih. Maka no match. Tapi kalau misalnya Catarina match. Gitu. Nah kalau match berarti return true kan? Artinya gitu ya. Artinya return true. Nah seperti itu. Terus misalnya yang tadi.
A, I, U, E, U plus T. Bisa ya? A, I, U, E, O kan? Tapi kalau misalnya ini saya ganti X, sorry. Ini saya ganti X. Nah, no match. CX Tarina nggak bisa. Kenapa? Karena X itu nggak ada di sini. Nggak ada di I, U, E, O. Maka no match. Oke, no match. Terus kalau ini misalnya A, I, U, nggak bisa. Ya, A, I, U bisa nggak masalah selama dia ada di sini. Dan minimal plus kan? Plus berarti minimal 1. Tapi kalau ini saya hapus, no match. Karena harus minimal 1. Tapi kalau saya kasih bintang, match. Bisa ya, ini saya gedein dikit. Ini contoh. Nanti Anda bisa mencoba-coba. Belajar. Ya. Saya waktunya saya yakin nggak cukup. Tapi nggak apa-apa. Ini contoh mencari format tanggal. Mari kita lihat. Format tanggal. Pada hari ini tanggal 23/12/2000 saya menjalani ujian. Kemudian tanggal 25 misalnya Januari 2001 saya lulus. Misalnya gitu. Oke, sekarang kita cari tanggal. backslash D gitu ya. Strip backslash D strip backslash D backslash D backslash D backslash D. Match. Kok bisa gitu Pak? Karena backslash D tadi artinya apa? Digit. Tapi begitu ini saya 1 nih, 01 tuh ini 1, nggak match. Lihat, dia cuma match atas saja. Kenapa? Karena harus 2 tuh backslash D-nya. Nah, padahal ini cuma 1, maka nggak match. Match-nya cuma 1 nih. Match-nya cuma 1. Nah, ini contoh-contoh. Nah, terus supaya bisa match gimana? Anda bisa kasih backslash D sebanyak minimal 1, maksimal 2. Nah, misalnya gitu ya. Lalu yang ini juga backslash D minimal 1, maksimal 2. Nah, bisa masuk. Terus ini kalau ini kan 4 digit bisa 2 digit ya. Berarti minimal 2, maksimal 4. Nah, sekarang kalau misalnya ini tahun 2001 berarti 01 misalnya. Bisa nggak? Bisa match. Nah, keren kan? Ini artinya apa? Kalau kayak gini walaupun punch stringnya itu macam-macam, nggak jelas gitu, tapi ada tanggal, dia akan ketemu gitu. Lalu kemudian Anda bisa ngambilnya gimana Pak? Ini match capture ya di sini ya. Match capture itu saya pengen ngambil cuma bulannya aja, boleh nggak? Saya mau ngambil bulan. Anda bisa pakai kurung, dikasih kurung. Nah, match bulan 12, bulan 1 Anda bisa looping nih. Untuk dari string ini nanti kemudian Anda loop. Loop dapat 12, 1. Dapat 12 dan 1. 12 itu artinya bulan 12, 1 itu artinya bulan 1. Dapat dong. Nah, Anda pengen ngambil toh, misalnya pada bulan berapa? Nah, saya ambil semua bulan yang ada. Ya udah, tinggal pakai cara gitu. Ini contohnya, ini contoh saja. Email bagaimana? Email bisa juga. Tapi ingat, regek itu formatnya satu-satu ya. Jadi Anda nggak bisa dalam satu string, Anda buat 2 format sekaligus nggak bisa. 2 regek sekaligus nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Jadi kalau Anda pengen ngecek tanggal sama email, itu harus 2 kali kerja. Pertama dicek tanggalnya dapat, lalu dicek emailnya dapat gitu. Misalnya di sini ada email nih. Email saya anton@ti.bw.ac.id misalnya. Yang nggak match kan karena email. Nah, kalau Anda mau nge-match ini Anda harus cari lagi email tuh misalnya ini yang contoh sederhana. /w plus at /w plus /titik w plus. Bisa nggak? Oh nggak bisa. Terus kemudian /titik w plus. Oh nggak bisa. Bentar. /titik 1 ti.ukdw. Titiknya ada berapa tuh? 4 ya? Oh nggak bisa. /titik /width plus
titik TI KDW AC ID. Harusnya betul ya. Coba sini dulu ya, pelan-pelan. Seperti ini, max. Oke, max ya. Terus backslash W plus. Masuk. Bisa. Backslash titik bisa. Bisa. Backslash W plus bisa. Bisa. Oke, backslash titik. Pelan-pelan. Nah, terus backslash W plus. Oke, backslash titik. Terus backslash W plus. Oke, bisa. Nah, tadi berarti salah. Jadi pelan-pelan aja. Nah, bisa ya? Keren nggak? Inilah regular expression. Jadi Anda bisa langsung dapat nih. Kalau Anda pengen dapat emailnya gimana? Kasih kurung. Dapat emailnya. Nah, kalau di sini ada email lagi, yo misalnya ya. Ini saya copy ya. Nah, yang ini di spasi. Dapat semua. Tuh, match 1, match 2, match 3, match 4. Ya emailnya macam-macam toh. Tapi ini harus semuanya harus ti.kdw.ac.id. Artinya ada titiknya ada banyak nih. 1, 2, 3, 4. Ini misalnya saya ganti Rudi. Ini misalnya Susi. Nggak masalah tuh. Ini beda-beda. Tapi harus, ini misalnya SI nggak masalah. Ya, jadi nggak harus anu TI ya. XXX nggak masalah, bisa. Ini misalnya AAA.ukdw.ac.id nggak masalah. Tuh, dapat semua loh. Ini sederhananya ya. Anda bisa googling regex email. Banyak banget nih, how to validate. Anda nggak perlu JavaScript nggak apa-apa, tapi Anda ambil polanya. Oke ya, ambil polanya di sini. Misalnya mana polanya? Nah ini polanya regex email nih. Panjang banget ya. Lihat, polanya panjang banget nih. Pola ini emailnya keren berarti nih. Ini simple way dan sebagainya. Jadi regex ini Anda harus bisa mengerti apa artinya tuh. Kenapa ini kok kayak gini? Panjang banget ternyata regex email. Yang kompleks ya. Ini add-nya jelas ada nih. Ya, jadi Anda bisa cari regex email. Regex kalender bisa juga date misalnya. Nanti Anda, nah nih regex date nih kayak gini nih. Tuh, ya. Jadi Anda bisa langsung googling, paste ke PyTech nih, paste ke sini, lalu string testnya apa? Langsung dapat toh. Nah, tinggal coding. Codingnya bagaimana? Nah, langsung saya ke belakang ya. Untuk yang lain. Nah, ini contoh coding. Jadi caranya pertama Anda harus punya teksnya. Yang kedua, Anda harus punya regexnya. Jadi intinya itu ada teksnya, ada regexnya. Terus nanti cara paling gampang adalah apakah ada atau tidak dulu pertama. If x titik 2, berarti kalau if x itu berarti menghasilkan nilai true ya terhadap pola itu terhadap teksnya, maka yes. Ini baru masalah match-nya dulu ya. Jadi belum ngambili ya. Paham ya? Ini baru match apa enggak. Jadi artinya tadi kan ada ya. Contohnya kalau no match kan munculnya no match kan. Artinya pola itu tidak berhasil ditemukan di teks itu. Nah, itu cara codingnya seperti ini. re.search polanya ini mau mencari duta wacana ya. Tanda caping di depan itu artinya paling depan ya. D itu harus paling depan maksudnya gitu ya. Lalu duta titik itu artinya adalah sembarang huruf apapun. Bintang berarti minimal 0 maksimal tak terhingga. Lalu ada ana di belakang. Pokoknya misalnya duta superana bisa. Duta satuana bisa. Ya pokoknya ada ana di belakang, depannya duta. Paham ya? Jadi ini tidak harus duta wacana. Gitu. Pokoknya depannya duta, belakangnya ana. Terserah tengah-tengahnya, maksudnya gitu kan. Nah, kalau iya maka match. Gitu. Oke. Terus fungsi yang lain ada find all, search, split, sama sub. Kalau find all berarti mencari semua yang match. Jadi kayak tadi ngelup ya, ngelup untuk mendapatkan semua yang match. Lalu kalau search berarti cuma ngedapetin satu, berhasil apa enggak. Dan dia mengembalikan object match. Object match ini berarti menerima hasil yang
yang valid apa saja, dan itu nanti bisa diproses lebih lanjut. Lalu split itu adalah untuk memecah. Split berarti regexnya itu dipakai untuk memecah, men-split. Biasanya misalnya contoh selama ini kan split itu pakainya spasi ya. Nah, kita bisa pakai splitnya itu berdasarkan misalnya strip. Contohnya tanggal tadi DD, MM, YY kan itu pakai strip toh. Anda mau split berdasarkan strip itu bisa pakai fungsi regex. Jadi nyeplitnya itu berdasarkan fungsi regex. Lalu sub itu berarti mematch substring dan melakukan replacement. Jadi kalau dia match maka di replace dengan kalimat lain atau kata-kata lain. Nah, ini keren ya. Menurut saya sangat menarik kalau Anda menguasai regex. Silakan belajar lebih lanjut. Nih contoh-contohnya sudah ada. Find all dia mencari ya. Jadi untuk mencari apakah ada Portugal di situ? Nggak ada kan? The rain in Spain, maka tidak ada Portugal. Gitu ya, tidak ada Portugal berarti false. Kalau false berarti no match. Tapi kalau Anda ganti menjadi Spain, re.find all Spain, maka match karena the rain in Spain. Gitu kan? Berarti betul ya. Terus search. Nah, ini juga sama, ini berarti mencari white space karakter ya. Backslash S. Backslash itu berarti mencari white space karakter. Nah, ini nanti akan ketemu di posisi berapa. Dia ngembaliin X ya. X itu adalah match object tadi. Nah, kalau sudah ngembaliin X, itu X-nya bisa macam-macam. Dia bisa punya fungsi-fungsi yang lain. Contohnya dia mulai ketemunya di posisi keberapa. Nanti bisa nyari yang lainnya. Oke. Semua ada dokumentasinya ya. Jadi tenang aja. Anda tinggal googling, dapat. Terus kemudian split. Split itu berarti memecah berdasarkan apa? Ini contohnya backslash S. Backslash S berarti white space ya. White space itu salah satunya adalah spasi. Bisa juga backspace. Bisa juga enter. Jadi bisa di split berdasarkan enter. Nah, ini hasilnya berupa hasil splitnya. The rain in Spain. Jadi sudah langsung dalam bentuk list ya. Sudah dalam bentuk list. Split itu mengembalikannya list. Lalu ada sub. Sub ini adalah mengganti ya. Mengganti spasi dengan ini white space dengan 9. Berarti the 9 rain, 9 in, 9 Spain. Nah, gitu ya. Dia mereplace ya, mereplace white space dengan 9. Nah, ini bisa macam-macam ya. Artinya tidak harus white space kan, bisa apapun itu nanti diganti dengan angka tertentu, diganti dengan huruf tertentu gitu bisa. Oke, seperti itu. Nah, ini match object. Match object yang tadi hasil kembalian dari search ya, itu bisa fungsinya ada span, ada string, ada grouping. Nah, ini nanti bisa dipelajari tentang fungsi-fungsi itu. Nah, kalau grouping yang tadi, Anda pengen mendapatkan emailnya grup yang pertama, grup yang kedua, grup yang ketiga ya, dia dapat semua ya. Match grup 1, match grup 2, match grup 3, match grup 4. Ya. Jadi setiap kali Anda melakukan kurung, ini nanti jadi satu match group. Ini kurung yang kedua berarti grup yang ke-1, grup ini lagi gitu. Jadi ini grup kurung yang pertama, kurung yang kedua, kurung yang ketiga. Nah, yang 0 apa? Kalau 0 itu semuanya. Makanya dapat semua nih. Ini kan kurung pertama itu A ya. Kurung pertama A karena apa? A, B, B, C, 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 E, E gitu kan. Nah, ini polanya adalah A plus, B plus, C plus. Berarti cuma sampai C ya. E-nya enggak ya, karena ini cuma A, B, sama C. Nih, A, B, sampai C. Berarti cuma sampai sini. E-nya enggak kena kan, karena enggak ada polanya. Lalu match group 0 itu berarti semua-muanya. Ini dapat nih. Match group 1 berarti A saja. Karena ini kebetulan cuma A ya. Match group 2, maka B saja. Match group 3 itu adalah C saja. E-nya enggak ada, ingat. Karena ini cuma sampai C. Nah, ini contohnya. Nah, mau nggak mau ya memang waktunya jelas tidak cukup untuk ini, tapi materi sudah disampaikan, artinya ini sebagai pancingan bagi Anda, sebagai awalan belajar bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi silakan mempelajari lebih lanjut tentang regex. Menurut saya ini sangat berguna. Ya. Ini span dan sebagainya, match group. Nah, kalau Anda pengen latihan untuk menghadapi praktikum, Anda mungkin bisa kerjakan latihan-latihan yang ada di regex1.com. Regex1 itu
kumpulan soal-soal regek, ya, sudah ada jawabannya juga, sudah ada contoh kasusnya juga, mulai dari yang gampang sampai yang sulit. Nah, Anda bisa belajar dari situ, ada petunjuknya juga kenapa seperti itu dan sebagainya. Ya, mungkin sekarang udah jauh, sorry, saya sudah sangat terlambat. Sampai di sini saya stop sharingnya sampai dengan jam 9:30. Terima kasih atas perhatiannya.